Jadi sebenarnya pemerintah kita melalui Kementerian Kemdikbudristek dan rekannya itu sebenarnya mereka telah menyediakan satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalisasi literasi digital, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru yang ada di rumah? Selamat datang di channel PSLCC PGRI Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini dan selalu kami berusaha untuk berbagi praktik baik tentang hal-hal positif yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan di sekolah kepada rekan-rekan guru yang ada di rumah. Dan pada sore hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang masih sangat muda dan energik ya. Perkenalkan namanya dulu ya, saya biasa panggil dengan Nisa. Silakan perkenalkan diri dulu Nisa. Baik, terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Khairunisa, bisa dipanggil Miss Nisa. Saya kebetulan ngajar IPA Fisika di SMP Negeri 10 Palembang. Selain itu, kegiatan di luar saya mengajar adalah saya salah satu Google Master Trainer di Kota Palembang dan sekarang lagi berupaya mensosialisasikan literasi digital di Kota Palembang. Nah, ini ya literasi digital. Jadi memang sore hari ini kita akan berbicara mengenai literasi digital. Dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian di Jepang juga sudah masuk revolusi industri 5.0, maka teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi kita mau tanya dulu ya, apa pendapat Nisa tentang literasi digital, terutama di Kota Palembang sendiri, gimana Nisa? Silakan. Oh ya, baik, terima kasih Bu Dian. Sebelumnya mungkin kita mereview sebentar apa itu definisi dari literasi digital. Saya yakin semua yang nonton YouTube ini pasti tahu apa itu literasi digital. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan kita sebagai individu untuk memanfaatkan teknologi. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi tidak hanya memberikan dampak positif ya Bu Dian ya, tapi juga ada dampak negatif. Nah, bagaimana kecerdasan kita mengurangi dampak negatif tersebutlah yang kita sebut dengan kemampuan berliterasi digital. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa kita dan khususnya juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Terus kan Nisa tadi mengatakan saat ini menyosialisasikan tentang penggunaan baik itu akun belajar, kemudian Google Workspace ya. Nah, jadi upaya yang telah Nisa lakukan untuk mengajak anak-anak memanfaatkan digital itu sebagai bahan pembelajarannya. Kalau saya sendiri di kelas saya katakan, teknologi itu sama seperti pisau ya. Ketika di tangan seorang chef, dia maka akan bermanfaat. Tetapi ketika di tangan seorang pembunuh, perampok, maka dia akan bisa menghabisi orang lain gitu. Nah, jadi yang sudah Nisa lakukan supaya anak-anak mau memanfaatkan teknologi itu memang untuk hal-hal yang positif, bukan ke hal-hal yang negatif. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi sebenarnya pemerintah kita melalui Kementerian Kemdikbudristek dan rekannya itu sebenarnya mereka telah menyediakan satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalisasi literasi digital, yaitu pemanfaatan menggunakan akun belajar yang terintegrasi dengan Google. Jadi sebenarnya akun belajar ini itu sudah didistribusikan oleh kementerian itu melalui dinas terkait ke setiap siswa dan Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana pengoptimalan akun belajar di Kota Palembang. Sekedar informasi, di Kota Palembang itu kita itu berada di posisi ke-14 dari 18 kabupaten kota di Sumatera Selatan dan di posisi ke-180 dari 200-an kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kondisi itu sungguh sangat miris ya Bu ya. Kota Palembang yang seyogyanya adalah kota besar harusnya bisa memanfaatkan teknologi lebih optimal, justru kita belum melaksanakan itu. Nah, salah satu yang saya kerjakan dengan rekan-rekan, saya punya co-kapten namanya itu Ibu Rindi yang mungkin pertemuan selanjutnya akan bisa hadir dalam kegiatan kita ini. Beliau adalah co-kapten dari akun belajar. Jadi kolaborasi dengan beliau itu nanti kita akan mensosialisasikan pengoptimalan penggunaan akun belajar yang terintegrasi Google Workspace for Education agar Bapak Ibu guru yang ada di Kota Palembang khususnya di Sumatera Selatan lebih luasnya bisa memanfaatkan itu. Seperti itu Bu. Ya. Nah, jadi menurut Nisa sendiri apa sih yang menyebabkan guru-guru di Kota Palembang itu kalau saya katakan malas ya, karena beberapa kali saya mengisi kegiatan. Kalau saya tanya
Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar itu hanya paling 10% ya gitu yang memanfaatkan. Ini budaya ini apakah memang budaya atau memang gurunya enggan atau bagaimana kalau menurut analisis Nisa sendiri gitu? Menurut saya malas ya, mungkin itu faktor yang tapi tidak mengambil alih besar Bu. Menurut saya adalah ketidaktahuan. Oleh sebab itu mungkin Kokapten dan semua Google Master Trainer itu harusnya bisa lebih kompak, kita lebih mensosialisasikan langsung ke Bapak Ibu di sekolah gitu, terus kita menjelaskan kepada mereka manfaatnya dan apa sih kalau misalkan mereka tidak memanfaatkan itu sayang sekali Bu, siswa-siswa kan tidak bisa belajar dengan optimal. Cuman kalau di Kota Palembang sendiri berdasarkan kita datang ke sekolah-sekolah itu lebih tepatnya karena banyak guru, guru senior yang sudah usianya di atas 40 tahun, memang kemampuan mereka atau digital skillnya itu agak kurang. Nah, jadi mungkin karena agak kurang itu jadi sosialisasi pemanfaatan itu jadi lebih lama. Oh, jadi Seperti itu sih Bu. ya kan seharusnya Google akun belajar ini bukan hanya dimanfaatkan guru ya, tapi juga ke anak didik ya. Jadi menurut Nisa ya salah satu penyebab adalah ketidakmampuan guru dalam menggunakan IT sehingga ketika dia mau menyosialisasikan ke siswanya sendiri bingung gitu. Ada gap, iya Ya, Bu, ada regap. Nah, terus yang telah diupayakan baik Nisa dan rekan-rekan agar ya jangan ya 180 dari 200 rasanya untuk tingkat kota agak memalukan gitu ya. Jadi ya paling tidak ya dalam 1-2 bulan ini apa yang akan direncanakan agar rekan-rekan guru yang ada di rumah juga, terutama nih rekan-rekan yang ada di Palembang kok kenapa lamban sekali ya menggunakan akun ini gitu. Gratis loh, unlimited gitu, sayang sekali ya. Silakan. Oh ya, sebenarnya upaya yang telah kami lakukan itu dari Google Master Trainer itu adalah kolaborasi dengan Dinas Kota Palembang itu ya Bu ya, dengan Ibu Sutriana, Ibu GTK. Jadi beliau itu sudah membuat surat edaran. Jadi target utamanya itu adalah mensosialisasikan akun belajar tersebut dengan operator di masing-masing sekolah. Harapannya kalau operator sudah tahu cara mengaksesnya, mendapatkan akunnya dan memberikan akun serta password itu kepada guru, maka diharapkan ada stepnya. Jadi kan aku operator sekolah ke guru kemudian ke siswa. Nah, sejauh ini kita udah mengundang lebih dari 60 operator di 60 SMP di Kota Palembang dan sekarang lagi proses tindak lanjut terus, jadi proses pemantauan agar itu benar-benar sampai ke guru, seperti itu Bu Dian. Tapi tantangan selanjutnya adalah kan kita sudah mulai PTMT nih. Januari mulai pertemuan tatap muka terbatas yang kemarin saya ingat ya ketika Kepala Dinas mengatakan kalau sekarang masih 2 kali 1 minggu, ke depan bakal 3 kali 1 minggu. Ini kan sebuah tantangan nih. Ketika tatap muka, guru mulai kembali ke habit lamanya gitu loh. Udahlah nggak usah pakai teknologi gitu. Biasa saja, gimana ini? Tapi kan kita bisa tetap kita harus malah Bu ya memanfaatkan teknologi itu kan banyak cara Bu. Jadi kayak kita bisa memberikan berbagai sumber referensi jadi lebih optimal kan Bu ya. Terus sekarang kuis kalau misalkan masih dilaksanakan secara manual itu tidak efektif waktu kan. Jadi dengan menggunakan akun belajar pakai Google Drive, Gmail Unlimited itu kan jadi justru lebih membantu Bapak Ibu guru seandainya mereka sedikit lebih sadar dalam berliterasi digital. Ya. By the way, apa sih keunggulan akun belajar itu biar rekan-rekan yang di rumah nih mau udah dikasih gratis kok nggak mau gitu loh. Oh iya benar. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah itu sudah familiar dengan akun Gmail pribadi yang tempat penyimpanannya itu kan maksimum 15 GB, 15 GB. Itu kalau saya ukur dengan film berarti bisa menyimpan 5 film. 5 atau 10 film ya Bu ya. Nah, dengan akun belajar.id ini atau yang disediakan oleh Google Workspace ini, itu tempat penyimpanannya itu unlimited Bu. Jadi Ibu bisa masukin semua file Ibu yang ada di komputer itu semuanya ke dalam akun belajar.id. Video, audio dan semuanya itu bisa disimpan secara aman dan unlimited, apalagi gratis. Sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Seperti itu sih Bu. Oh gitu ya. Jadi rekan-rekan nih, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom saja, ibaratnya kita 3 kelas aja udah keteteran sih ya. Udah keteteran. Sebenarnya sangat banyak manfaatnya. Selain itu apalagi yang bisa dimanfaatkan fitur-fitur yang mendukung akun belajar gitu? Nah, selain itu Bapak Ibu kan kita mungkin udah familiar dengan akun SIM PKB. Ya. Nah, sebenarnya akun SIM PKB itu juga terintegrasi Bu dengan akun belajar. Jadi kan kalau kita dulu mesti masuk SIM PKB menggunakan nomor UKG yang panjang, nomor bla 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 @guru. Sekarang dengan akun belajar
kita tuh bisa tinggal langsung login, Bu. Jadi kayak akun Google pada umumnya, tapi itu terintegrasi dengan bidang pendidikan kita, SIM PKB, dan rencananya itu akun belajar ini juga akan terintegrasi dengan Dapodik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak memanfaatkan akun belajar ya, secara otomatis Bapak Ibu tidak update dengan informasi yang ada di Dapodik, di SIM PKB. Terutama PPG ya. Untuk guru-guru muda, saya juga belum PPG, Bu. Jadi PPG itu kan diumumkan di SIM PKB. Misalkan kita nggak aktif menggunakan akun belajar, ketinggalan informasi itu sudah pasti. Terus Ibu. Sangat rugi ya. Sangat Baik, rugi. itu terkait dengan akun belajar. Nih saya ingin pengen ke pribadinya. Jadi rekan-rekan ya, Nisa ini juga salah satu Google Certified yang katanya sudah tingkat ASEAN, bener nggak gitu? Baru belajar, Bu. Iya. Jadi itu saya mengikuti pelatihan, ada level-levelnya, Bu. Ada level 1, level 2, level 3. Kayak cabe jadi. Oh iya, ada levelnya. Jadi setelah kita lulus di level 3 itu baru kita bisa ikut Google Asia Pasifik. Cuma ya sebelum nyampe ke sana kan lagi-lagi kita harus belajar kayak menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mulai menerapkannya kepada siswa sehingga pada saat level-level itu dilalui itu tidak terasa sulit karena itu ada di sekitar kita dan kita udah coba dalam kehidupan pembelajaran di sekolah. Bisa berbagi nggak dengan rekan-rekan? Ya siapa tahu ada yang di rumah tertarik ingin mendapatkan ya C-nya itu ya. Iya. Sebagai certified yang katanya master ya. Kalau saya sendiri berapa kali ujungnya gagal karena saya sendiri gak serius ya. 2 kali saya ikut gagal gitu lah. Jadi berbagi praktik baik kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Oh gitu. Oh jadi itu kalau tahun ini kan itu sudah habis, Bu, programnya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan itu ada lagi dari Revo Indonesia. Jadi itu adalah Revo itu adalah lembaga pendidikan yang menjembatani antara Kemendikbud kita dengan pihak Google yang ada di Amerika gitu kan. Nah, Revo itu dia menyediakan program beasiswa, istilahnya sih mini beasiswa, di mana guru yang ikut pembelajaran tersebut itu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu, dan lagi-lagi menggunakan akun belajar. Nah, dari sana nanti kita diberikan pelatihan. Pelatihannya itu kayak tahap 1 itu kita diajarkan bagaimana menggunakan kayak Drive, Google secara umum itu. Kemudian naik lagi levelnya menggunakan Google Earth, Google Maps dan sebagainya. Tapi itu terintegrasi dengan pembelajaran. Kemudian jika kita melewati levelnya itu dengan nilai yang bagus, KKM-nya itu 80, tapi saya percaya kita bisa, Bu, ikutin level itu asal teknologi itu kita cobakan benar-benar kita cobakan dengan siswa. Jadi ujiannya itu lebih ke bukan teori tapi lebih ke penerapan kita, bagaimana kalau kita mau memanfaatkan Google Maps bagaimana seperti itu. Jadi kalau kita udah terbiasa bisa pasti lolos sertifikasi itu. Berarti syaratnya serius ya? Serius dan dicoba sih, Bu. Iya gitu ya. Karena kalau saya kemarin tidak menyediakan waktu sehingga gagal, error, fail ya, berapa kali fail. Ya, coba lagi, Bu, tahun 2022. Iya, jadi rekan-rekan jangan ikuti saya ya, ketika saya fail jangan ikuti Nisa saja. Kalau saya kemarin kan kebetulan bareng kegiatan dengan guru penggerak ya. Baik Nisa, ada masukan kepada rekan-rekan yang masih sampai hari ini mengatakan teknologi itu bukanlah suatu hal yang wajib ya. Ada masih seperti kemarin ketika saya ditegur oleh rekan-rekan di daerah lain itu, kemudian kenapa selalu menggunakan teknologi? Karena teknologi itu banyak negatif. Kalau saya katakan kembali lihat sisinya. Sekarang Nisa gimana? Benar sih, Bu, sesuatu itu tidak mungkin semuanya baik atau semuanya buruk. Bagaimana cara kita menanggapi itu sih, Bu. Tapi kalau saya sejauh ini merasakan teknologi itu sangat membantu saya ketika mengajarkan sama siswa kan, Bu. Kayak saya ngajar fisika. Sebagian besar siswa saya itu sebenarnya kurang suka sama fisika. Tapi ketika saya memasukkan teknologi ke kelas atau melalui Zoom ketika saya mengajar, memanfaatkan PowerPoint misalnya, Bu, itu kan jadi lebih real. Nah, itu sih, Bu, dampak positif yang bisa kita bawa untuk ke siswa. Jadi kalau kita manual, ceramah, diskusi itu bukan lagi zamannya. Oke ya, seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara, ajarkan anak sesuai dengan zamannya. Yang kita ajarkan hari ini adalah natif digital ya. Jadi ketika mereka lahir sudah ada HP ya. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke zaman batu yang yuk kontekstualnya ke tetap digital ya. Ya, silakan Nisa memberikan closing statement dulu sebelum kita akhiri.
podcast kita sore hari ini. Baik Bu Dian, saya mengajak Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Selatan, terlebih lagi yang ada di Kota Palembang. Ayo Bapak Ibu semua, mari kita berliterasi digital. Cara pertama yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mendatangi operator sekolah Bapak Ibu semua. Tanyakan kepada mereka di mana akun belajar.id-nya, ada passwordnya juga disediakan, dan silakan kita mengeksplor akun belajar itu secara mandiri. Setelahnya, Bapak Ibu rasakan sendiri manfaatnya ketika kita menerapkan akun belajar tersebut dengan siswa kita. Saya jamin kalau dilaksanakan dengan baik, siswa-siswi kita pasti akan lebih senang dengan pelajaran yang telah kita sampaikan. Ya, terima kasih. Berarti intinya di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Ketika tidak ada kemauan, kita akan mencari beragam alasan ya. Jadi kalau gurunya nggak mau ya gimana pun tidak akan berjalan. Ya terima kasih Nisa Ya, sharingnya sore hari ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang ada di rumah. Demikian Bapak Ibu guru yang ada di rumah, session sharing ya atau berbagi praktik baik kita sore hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.